Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam merdeka belajar dari Kampus Merdeka. Perkenalkan, saya Asli Dayanti, salah satu dosen dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Universitas Puan Ri Magalatung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Agrotek Tanaman Pangan. Agrotek Tanaman Pangan merupakan mata kuliah yang saya ajarkan di semester 5 dengan jumlah bobot 3 SKS. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini adalah membahas mengenai pengertian agrotek tanaman pangan, jenis-jenis tanaman pangan, sifat, perilaku, dan mekanisme cara budidaya tanaman pangan, langkah-langkah budidaya tanaman pangan, dan manfaat tanaman pangan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan arti agrotek tanaman pangan. Yang kedua, mampu menjelaskan jenis-jenis tanaman pangan. Yang ketiga, mampu menjelaskan langkah-langkah budidaya tanaman pangan. Yang keempat, mampu mengetahui cara budidaya tanaman pangan. Yang kelima, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pangan. Yang keenam, mampu memahami manfaat tanaman pangan. Yang ketujuh, mampu mengetahui cara panen yang baik pada tanaman pangan. Adapun indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. Bentuk penilaian yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, bentuk pembelajaran, yaitu kuliah, responsi, tutorial, seminar, atau yang setara, praktik, lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Yang kedua, metode pembelajaran, small group, discussion, role play, dan simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, project basic learning, dan metode lainnya yang setara. Dan berikut ini saya akan memperlihatkan rekaman pembelajaran pada mata kuliah Agrotek Tanaman Pangan. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini adalah hari pertemuan kedua untuk mata kuliah Agrotek Tanaman Pangan. Namun sebelumnya saya memberikan materi terkait pengertian tanaman pangan, maka terlebih dahulu saya akan mengabsen satu-satu. Yang pertama, Muhammad Aryan Alimuddin. Kemudian Reski Diva Amelia. Herunisa ada. Andi Walinono. Firman Amanda Saputra. Muhammad Alif. Amanda Rustan. Andi Sulkifli. Devi Lestari. Andi Wahyudi. Emil Wafik Asisa. Alda Puspitasari. Ayu Ashari. Karman. Ahmad Alfarisi.
Muhammad Reza, Nur Fadila Sari, Winda, Mirna Lestari, Ikmaluddin. Nah, baik, saya akan masuk pada materi yaitu pengertian tanaman pangan dan jenis-jenisnya. Namun sebelumnya saya akan tanya, ada yang tahu apa itu pangan? Makanan. Nah, pangan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi makhluk hidup di seluruh dunia selain sandang dan papan. Nah, pangan erat kaitannya dengan tanaman pangan karena melalui tanaman pangan maka dapat menghasilkan bahan makanan untuk keberlangsungan hidup. Nah, berkaitan dengan hal tersebut maka perlu diketahui apa itu tanaman pangan beserta manfaat dan contohnya. Nah, tanaman pangan adalah merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan dan diolah oleh petani untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia dan mampu menghasilkan produksi yang mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan pokok bagi manusia. Kemudian tanaman ini mengandung sumber energi manusia karena kandungan karbohidratnya. Menjadi dua, yaitu tanaman palawija dan tanaman utama. Yang termasuk tanaman utama di sini yaitu tanaman padi. Kemudian tanaman yang keduanya itu adalah tanaman jagung. Daya tanaman dapat ditanam di daerah yang memenuhi kriteria khusus untuk penanaman agar menghasilkan sumber kebutuhan yang baik. Ada yang tahu berapa musim tanam di Indonesia? Musim tanam. Nah, musim tanam itu ada dua, yaitu musim tanam rendengan dan musim tanam gadu. Musim tanam rendengan itu pada bulan April sampai September. Tapi kalau musim tanam gadu pada bulan Oktober sampai Maret. Nah, musim tanam rendengan, petani umumnya menanam padi, yaitu pada bulan April sampai September. Dan pada musim tanam gadu, petani pada umumnya menanam padi dan palawija. Nah, tanaman pangan merupakan sektor penting dari pertanian sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia. Seperti sayuran, umbi-umbian, buah-buah. Ya. Nah, jenis tanaman pangan seperti serealia. Contohnya apa? Gandum, sorghum, dan padi. Bisa. Nah, tanaman serealia merupakan sekelompok tanaman yang ditanam, dipanen bijinya atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat. Contohnya padi.
Nah, tanaman Sterelia ini memiliki banyak spesies sehingga kandungan zat gizi pada Sterelia sangat bervariasi tergantung dari spesies tanamannya. Namun, pada dasarnya tanaman Sterelia ini mengandung lebih banyak karbohidrat, protein yang cukup, serta kadar lemak yang rendah dan kaya akan serat kasar. Kemudian umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan jenis tanaman pangan yang digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena merupakan kandungan karbohidrat dalam bentuk pati dan kandungan serat yang tinggi. Contoh tanaman umbi-umbian, singkong, apalagi? Kentang. Ada lagi? Ya. Kemudian kacang-kacangan. Ya. Tanaman kacang-kacangan ini tergolong ke dalam tanaman pangan yang memiliki biji dengan ukuran besar daripada Sterelia. Karena dapat digunakan sebagai sumber bahan pangan bagi manusia dan ternak. Nah, tanaman Sterelia ini berasal dari famili Fabaceae yang mengandung serat pangan terlarut yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Nah, contoh tanaman kacang-kacangan tadi seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang. Masuk tanaman kedelai. Nah, demikianlah untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.